Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Suena dari kelas 11 PKJ 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis konektor fiber optik dan juga fungsi alat kerja fiber optik. Yang pertama adalah jenis konektor fiber optik. Yang pertama ada subscriber connector. Konektor SC adalah konektor serat optik yang umum digunakan dengan serat tunggal. Mereka memiliki pengunci push-pull untuk memudahkan penyambungan. Kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan yang pertama adalah biaya. Konektor SC mungkin memiliki biaya yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa alternatif, terutama jika digunakan dalam skala besar. Yang kedua, ruang yang dibutuhkan. Meskipun ukurannya relatif kecil, konektor SC membutuhkan sedikit lebih banyak ruang daripada beberapa konektor lainnya seperti LC Lucent connector dalam suatu sistem. Selanjutnya, kelebihannya. Yang pertama, mudah diaplikasikan. Penggunaannya sangat mudah dipahami dan hanya memerlukan sedikit pemahaman untuk dapat menggunakan langsung. Untuk mengoperasikannya, cukup masukkan konektor ke dalam adapter dan pastikan pengunciannya tepat. Yang kedua, konektor kuat dan stabil. Konektor SC menghasilkan konektor yang kuat dan stabil karena konektor SC memiliki standar yang lebih baru dibandingkan konektor lainnya. Yang kedua, Lucent connector. Konektor LC juga digunakan dengan serat tunggal dan memiliki ukuran yang lebih kecil dari SC. Mereka populer dalam aplikasi yang membutuhkan konektor yang lebih kecil. Kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya, yang pertama, sensitif terhadap penggunaan yang kasar. Penanganan yang kurang hati-hati atau pemasangan yang tidak benar dapat menyebabkan kerusakan pada konektor atau penghubungnya. Yang kedua, rentan terhadap kontaminasi. Konektor LC rentan terhadap kontaminasi oleh debu, kotoran, atau cairan. Hal ini dapat mengganggu kinerja sinyal dan memerlukan perawatan tambahan. Kelebihannya, yang pertama, stabilitas mekanis. Desain pengunci snap-in memberikan stabilitas mekanis yang baik, menjadikan konektor LC cocok untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap getaran atau perubahan suhu. Yang kedua, kompatibilitas. Konektor LC umumnya kompatibel dengan berbagai jenis kabel serat optik dan perangkat, membuatnya mudah diintegrasikan dalam berbagai sistem. Yang selanjutnya, strike tip. Konektor ST awalnya digunakan dengan serat ganda, tetapi sekarang juga digunakan dengan serat tunggal. Mereka menggunakan konektor bayonet untuk mengunci. Kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya, yang pertama, kurang fleksibel. Desain pengunci bayonet pada konektor ST dapat membuatnya kurang fleksibel dalam beberapa aplikasi di mana perubahan konektivitas sering diperlukan. Yang kedua, kurang efisien dalam penggunaan ruang. Desain konektor ST yang relatif besar dapat membuatnya kurang efisien dalam penggunaan ruang pada panel penyebaran atau terminal, terutama dalam instalasi yang memerlukan padatan kabel yang tinggi. Kelebihannya, yang pertama, ketahanan yang baik. Ketahanan yang baik terhadap penggunaan berulang. Desain pengunci bayonet pada konektor ST memungkinkan untuk penyambungan yang kokoh dan tahan lama, bahkan dengan penggunaan yang berulang. Yang kedua, pengoperasian yang mudah. Proses penyambungan dengan konektor ST relatif mudah dan cepat karena sistem pengunci bayonet memungkinkan untuk pemasangan yang cepat dan aman. Selanjutnya, multiple fiber push-on atau pull-off. Konektor ini digunakan untuk menghubungkan banyak serat sekaligus dalam satu konektor. Cocok untuk aplikasi dengan tingkat konektivitas tinggi seperti data center. Kelebihan dan kekurangannya biaya. Konektor MTP atau MPO mungkin memiliki biaya awal yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa jenis konektor serat optik lainnya, terutama karena sifatnya yang memungkinkan banyak serat terhubung dalam satu konektor. Yang kedua, kemungkinan kerusakan serat. Karena banyak serat optik terhubung dalam satu konektor, risiko kerusakan serat optik dapat meningkat jika tidak ditangani dengan hati-hati saat pemasangan atau pemeliharaan. Kelebihannya, yang pertama, penyusunan kabel yang rapi. Dengan satu konektor
MCP atau MPO, Anda dapat menghubungkan banyak serat optik sekaligus. Hal ini mengurangi kebutuhan atau banyak konektor individual. Yang kedua, instalasi yang cepat. Dengan satu konektor MCP atau MPO, proses instalasi menjadi lebih cepat dan mudah karena hanya perlu satu konektor untuk menghubungkan banyak serat. Selanjutnya, Ferrule Connector. Konektor FO umumnya digunakan dalam aplikasi telekomunikasi dan memiliki pengunci skrup untuk mengunci konektor. Kelebihan dan kekurangannya yang pertama, ukuran yang besar. Salah satu kekurangan utama dari konektor FC adalah ukurannya yang relatif lebih besar dibandingkan dengan beberapa jenis konektor serat optik lainnya seperti konektor LC atau konektor MPO. Yang kedua, kompleksitas pemasangan konektor FC digunakan dengan pengunci skrup mungkin memerlukan sedikit lebih banyak waktu dan usaha dibandingkan dengan beberapa jenis konektor serat optik lainnya. Kelebihannya yang pertama, ketahanan terhadap panas. Konektor FC biasanya lebih tahan terhadap panas dan suhu ekstrim dibandingkan dengan beberapa jenis konektor serat optik lainnya, sehingga cocok untuk aplikasi di lingkungan yang memiliki suhu tinggi. Yang kedua, kompatibilitas. Konektor FC umumnya kompatibel dengan berbagai jenis kabel serat optik dan perangkat, membuatnya mudah diintegrasikan dalam berbagai sistem. Selanjutnya, MTRJ, Mechanical Transfer Register Jack. Konektor MTRJ adalah konektor 2 dalam 1 yang digunakan untuk serat ganda. Mereka memiliki ukuran yang lebih kecil daripada konektor SC, ST, dan SC. Kelebihan dan kekurangannya ketahanan terhadap kontaminasi. Seperti halnya dengan semua konektor serat optik, konektor MTRJ rentan terhadap kontaminasi oleh debu, kotoran, atau cairan. Hal ini dapat mengganggu kinerja sinyal. Yang kedua, kurangnya kesesuaian untuk jumlah serat yang besar. Karena konektor MTRJ hanya menghubungkan 2 serat optik, tidak cocok untuk aplikasi di mana diperlukan banyak serat yang terhubung dalam satu konektor. Kelebihannya yang pertama, ukuran kecil. Salah satu keunggulan utama dari konektor MTRJ adalah ukurannya yang kecil dan ramping, membuatnya cocok untuk aplikasi di mana ruang terbatas. Yang kedua, efisien dalam penyusunan kabel. Konektor MTRJ memungkinkan untuk menghubungkan 2 serat optik dalam satu konektor sehingga mengurangi jumlah konektor yang diperlukan dan membuat penyusunan kabel menjadi lebih rapi. Fungsi alat kerja fiber optik. Yang pertama ada fusion splicer. Perangkat yang digunakan untuk menggelas 2 ujung serat optik secara permanen dengan cara menyatukan bagian inti dan lapisan cladding serat tersebut. Proses ini disebut fusion splicing dan tujuannya adalah untuk menciptakan sambungan serat optik yang rendah rugi dan tahan terhadap pengaruh eksternal. Fusion splicer menggunakan panas laser untuk melelehkan ujung serat dan menyatukannya sehingga menciptakan sambungan yang kuat dan efisien secara optik. Selanjutnya, stripper atau miller. Stripper fiber optik adalah alat yang digunakan untuk menghapus lapisan pelindung dari kabel serat optik menggunakan inti serat optik untuk dipersiapkan sebelum penyambungan atau pemasangan konektor. Ini membantu dalam persiapan ujung serat secara presisi untuk konektor yang baik. Selanjutnya, cleaver. Cleaver tools ini mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Perlu kalian ketahui juga bahwa pemotong core ini wajib menggunakan alat khusus ini karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Jika proses ini berhasil dilakukan dengan baik, maka tahapan selanjutnya kalian bisa tahap jointing. Selanjutnya, optical power meter. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya signal cahaya yang sudah masuk. OPM ini juga mempunyai interface FC yang langsung berhubungan dengan Paccore FC. Bagi kalian yang belum mengetahui, rumus yang digunakan untuk melakukan proses ini berikut adalah rumusnya. TX min RX dB dibagi jarak kilometer. Optical Time Domain Reflectometer atau OTDR. Alat yang digunakan untuk mendeteksi kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu sehingga troubleshooting dapat dilakukan dengan baik. Alat OTDR digunakan untuk pendeteksian kabel crack, putusnya core yang tidak diketahui letaknya. Selanjutnya, light source.
Pada dasarnya, alat yang satu ini mempunyai fungsi untuk memberikan suatu signal untuk jalur yang akan dilaluinya. Misalnya untuk mengukur suatu redaman jalur atau end-to-end, di mana light source ini berfungsi sebagai media yang memberi sinyalnya vertical fiber identifier. Selanjutnya, optical fiber identifier. Fungsinya untuk mengetahui arah sinyal dengan petunjuk arah dan besar daya yang dilaluinya. Selanjutnya, visual fault locator. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Laser akan mengikuti serat optik dari pop sampai ke user end-to-end. Selanjutnya, bit error rate test. Alat ini berfungsi sebagai pengecek koneksi jaringan TDM, time divisio multiplexi, yang mana jaringan TDM aplikasinya yaitu layanan clear channel yang sedang coba diuraikan penulis secara spesifiknya BTS untuk mengecek dan mengetahui TX atau RS yang error, pengiriman paket dan loop. Selanjutnya, fiber optic adapter. Fiber optic adapter merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Jika penyambungan dilakukan terhadap kabel fiber optik yang memiliki konektor berbeda, maka fiber optic adapter disebut sebagai fiber optic adapter hybrid atau special adapter. Yang selanjutnya, splitter optik merupakan komponen yang bersifat pasif dan dapat memisahkan daya optik dari satu input serat kedua atau beberapa output serat. Splitter dan PON dikatakan pasif sebab optimasi tidak dilakukan terhadap daya yang digunakan terhadap pelanggan yang jaraknya idle berbeda dari node splitter, sehingga sifatnya idle dan cara kerjanya membagi daya optik sama rata. Selanjutnya, fiber node merupakan suatu titik terminasi antara jaringan optik dengan jaringan koaksial. Fiber node berupa perangkat optoelektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal optik yang berasal dari distribution HUD menjadi sinyal elektrik untuk diteruskan ke rumah-rumah pelanggan melalui kabel koaksial dan sebaliknya. Pigtail. Selanjutnya, pigtail fiber optik merupakan sepotong kabel yang hanya memiliki satu buah konektor di ujungnya. Pigtail akan disambungkan dengan kabel fiber optik yang belum memiliki konektor. Biasanya kabel pigtail diinstal di ODB (Optical Distribution Box) dan disambung atau splicing dengan tarik opte yang gelondongan atau loose tube cable atau tight buffered optical termination box atau OTB. Selanjutnya, optical termination box berfungsi sebagai pendistribusian fiber seperti FDV yang menampung maksimum 72 core. Optical terminal box juga digunakan untuk menghubungkan kabel serat optik indoor maupun outdoor, dan padcore OTB dapat dipasang di dinding maupun tuang joint closure optik. Selanjutnya, joint closure optik merupakan sebuah box atau tempat untuk menaruh hasil sambungan dari fiber optik. Kesimpulannya adalah, dalam menyimpulkan materi tentang jenis-jenis konektor fiber optik dan alat-alat pemasangannya, penting untuk mencatat bahwa ada beberapa jenis konektor yang umumnya digunakan, seperti SC, LC, dan ST. Alat pemasangannya termasuk cleaver, stripper, dan fusion splicer untuk menyambungkan serat optik dengan presisi tinggi. Koneksi yang baik dan penggunaan alat yang tepat sangat penting untuk memastikan kinerja yang optimal dalam jaringan serat optik. Berikut adalah penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.